Assalamualaikum Bunda. Pada kesempatan ini saya mau sharing ke Bunda semua tentang program hamil yang saya dan suami lakukan. Jadi sedikit cerita, saya dan suami menikah pada bulan Juli 2017 dan kami baru diberi momongan pada tahun 2021 bulan Mei kemarin ya. Itu baru saya positif hamil dan saya partus atau melahirkan di bulan Februari 2022 kemarin. Nah, saya mau sharing ke bunda-bunda semua apa aja yang saya dan suami lakukan. Saya berharap ini bisa menjadi bermanfaat buat bunda-bunda di luar sana yang mungkin sekarang sedang berikhtiar untuk menjemput anugerah ini gitu ya. Yang saya dan suami lakukan adalah yang pertama itu kita sama-sama berdiskusi bahwa kita menginginkan hal yang sama. Jadi kita punya satu tujuan yang sama. Sehingga ketika kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah itu dengan satu hajat yang sama gitu ya. Dan kita harus benar-benar yakin sama Allah bahwa setiap yang kita minta, setiap yang kita inginkan, setiap doa-doa kita itu pasti dikabulkan Allah. Hanya aja mungkin antara bunda dan saya itu kita punya jeda waktu yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah saya dan suami maksudnya itu rutin mengkonsumsi wedang atau rebusan dari rempah kunyit, jahe, dan serai. Nah, ini rutin kami minum setiap hari. Nah, ini itu saya dapatkan dari Dr. Zaidul Akbar. Beliau adalah seorang dokter, tapi beliau juga pakar atau ahli di bidang herbal. Menurut penjelasan beliau bahwa wedang dari rebusan dari jahe, kunyit, dan serai ini merupakan ramuan yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk perbaikan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Jadi memang kalau yang saya baca gitu ya, bahwa jahe itu punya khasiat yang sangat luar biasa. Jadi manfaat jahe itu dia sebagai antioksidan kan, anti kanker gitu ya. Dia bisa sebagai penyubur kandungan, kasarannya seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau kunyit itu salah satunya adalah dia bisa sebagai antibiotik alami. Sementara serai mengembalikan sel-sel kita yang rusak gitu ya. Jadi dia memperbaiki, bukan mengembalikan, tapi lebih ke memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi ketiga ramuan ini atau ketiga rempah ini jika dijadikan satu itu akan memiliki efek atau dampak yang luar biasa. Jika bunda di rumah mungkin ya nggak mempunyai serai atau belum mempunyai serai, itu cukup pakai kunyit sama jahe aja boleh. Jadi ini dijadikan wedang atau minuman harian. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya rutin mengkonsumsi kurma. Jadi saya dan suami itu rutin mengkonsumsi kurma. Biasanya kan kalau kita familiarnya bahwa untuk program hamil itu pakainya konsumsinya kurma muda. Cuma kalau saya kurma muda itu menurut saya harganya lebih fantastis, jadi saya memilih jalur yang lebih miring gitu ya. Saya dan suami rutin mengkonsumsi kurma. Jadi kurma itu dijadikan bahan cemilan, jadi sebagai pengganti jajan gitu ya. Nah, kurma itu manfaatnya ternyata sangat luar biasa, dan bunda dan ayah di rumah bisa searching sendiri apa aja manfaat dari kurma gitu ya. Kemudian yang keempat adalah rutin bersedekah subuh. Nah, ini saya dapatkan dari teman yang Masya Allah, semoga Allah menjadikan ini sebagai amal jariah untuk beliau. Nah, beliau itu ngirim rekaman MP3 ceramah dari Syekh Ali Jaber, dan itu menjelaskan tentang fadilah yang luar biasa tentang sedekah subuh. Nah, jadi kata Syekh Ali Jaber, sedekah subuh itu fadilahnya sangat luar biasa. Jadi ketika kita mempunyai hajat, maka lakukan sedekah subuh. Jadi kita pancing
datangnya rahmat Allah itu dengan sedekah subuh gitu kalau kata beliau. Nah, sedekah subuh ini nominalnya bebas, terserah bunda dan ayah di rumah. Jadi berapapun yang bunda dan ayah punya, nah itu silahkan disedekahkan. Kalau saya biasanya saya buatkan kaleng gitu ya, kaleng khusus untuk tabungan sedekah subuh. Jadi itu dibuatkan dari kaleng-kaleng bekas gitu ya, bekas biskuit atau bekas susu gitu. Nah itu dijadikan sebagai kayak tabungan gitu. Nanti sedekah subuhnya itu tiap subuh dimasukkan gitu. Kemudian jika dirasa mungkin nominalnya udah banyak, udah lumayan, nah silahkan hasil dari sedekah subuh itu bunda-bunda ayah di rumah serahkan kepada mereka yang sekiranya membutuhkan gitu ya. Kalau menurut Syekh Ali Jaber itu kata beliau, sedekah subuh niatkan untuk satu hajat aja dulu sampai hajat itu benar-benar terkabulkan gitu ya. Jadi misalnya kayak sekarang bunda dan ayah di rumah lagi mempunyai hajat untuk memiliki keturunan, untuk segera mendapatkan momongan. Jadi setiap sedekah subuh itu diniatkan untuk semoga Allah cepat memudahkan kita untuk mendapatkan momongan sampai hajat itu benar-benar terkabul. Kemudian setelah terkabul baru kita pindah ke hajat yang lain. Nah tapi itu terserah bunda dan ayah di rumah sih. Kalau ini hanya saran dari Syekh Ali Jaber. Tapi kalau misalnya bunda dan ayah di rumah mau niatkan sedekah subuh ini untuk berbagai macam hajat, ya silahkan, itu nggak masalah. Jadi ini hanya maksudnya kayak kita membiasakan diri untuk tidak pelit gitu ya. Kalau kata Syekh Ali Jaber itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah belajar tidak pelit, maka dalam kondisi apapun kita akan dengan bersedekah. Nah kemudian kalau saya sih, menurut saya tidak hanya pada sedekah subuh aja yang kita niatkan untuk program hamil gitu ya. Jadi pada kesempatan apapun ketika kita melakukan kebaikan, niatkan untuk hajat ini gitu. Jadi insya Allah itu lebih cepat gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah lakukan tanda kutip pacaran itu pada masa suburnya bunda. Jadi bunda pastikan kapan masa suburnya dan lakukan pacaran di saat masa subur. Nah untuk mengetahui masa subur, bunda-bunda bisa sharing atau bisa tanya ke bidan atau dokter. Kemudian atau bisa mendownload aplikasi, biasanya ada penghitung masa subur itu banyak aplikasinya di Play Store gitu. Itu bunda silahkan silahkan download aplikasi itu untuk mempermudah bunda dalam mengetahui atau menghitung masa subur. Nah saya ulangi lagi, program hamil yang saya dan suami lakukan adalah yang pertama itu meyakinkan diri kita sendiri. Jadi kita kudu benar-benar yakin bahwa setiap hajat kita pasti dikabulkan sama Allah. Kemudian yang kedua adalah rutin mengkonsumsi ramuan atau wedang dari jahe, kunyit, dan serai. Atau misalnya nggak punya serai, nggak apa-apa, kunyit sama jahe aja. Nah kemudian yang ketiga adalah rutin mengkonsumsi kurma. Jadi kurma, kalau saya kurmanya bebas, kurma apa aja, dan itu dijadikan sebagai pengganti cemilan. Kemudian yang keempat adalah rutin bersedekah subuh, dan yang kelima adalah melakukan pacaran di saat masa subur. Jadi dan pacarannya ini jangan setiap hari ya, kalau bisa 2 hari sekali aja gitu selama masa subur. Nah bunda-bunda di rumah itu jangan berkecil hati bahwa ketika sekarang mungkin belum Allah titipkan anak, nah itu bukan berarti karena Allah tidak mencintai kita atau mencintai bunda-bunda. Nah sebaliknya bahwa ujian ini adalah ujian yang Allah kasih hanya kepada orang-orang pilihan, di mana Allah tahu seberapa batas kuatnya kita gitu ya, dan pasti harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan hajat kita. Hanya aja waktunya kapan, hanya Allah
hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Sekian dari saya. Bunda dan ayah di rumah jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, dan harus yakinkan diri bahwa bunda dan ayah di rumah adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk Allah berikan ujian ini. Nah, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, dan jika ini bermanfaat, dukung channel ini dan share ini sebanyak-banyaknya. Oke? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.